kawan-kawan, apakah kalian masih semangat hari ini? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karyanti dan ini kawan-kawan saya. Hai kawan-kawan, nama saya Nani Wesem. Halo, nama saya Bayu Saputra. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang sejarah filsafat Barat dan sejarah filsafat Timur. Mari kita simak videonya. Baiklah, pembahasan pertama mengenai sejarah filsafat Barat, yang dimana terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Zaman kuno. Pada zaman kuno, fokus membicarakan pada filsafat Barat, yaitu tentang alam atau kosmosentris. 2. Zaman abad pertengahan. Pada masa ini, manusia sudah mengenal agama dan agama sangat berpengaruh pada kebebasan berpikir, sehingga masa ini dikenal sebagai masa kegelapan. 3. Zaman modern. Pada zaman modern, manusia yang menjadi subjeknya. Pada masa ini terjadi pemberontakan, yaitu menentang pandangan geosentris atau berpusat pada bumi, dan memperkenalkan pandangan barunya, heliosentris atau berpusat pada matahari. 4. Pada zaman kontemporer. Pada zaman ini tidak lagi dipusatkan pada rasio, empiris, dan ide-ide manusia, melainkan lebih pada unsur-unsur irasional, yaitu kebebasan dan kehendak sebagai tindakan manusia. Yang selanjutnya ada sejarah filsafat Timur. Yang pertama, filsafat Hindia. Menurut Brad Kirman dan Moore, ada 7 ciri umum yang mewarnai filsafat India yang hidup pada umumnya, yaitu motif spiritual sebagai dasar. Filsafat Hindia ditandai dengan sikap introspeksi dan pendekatan introspeksi terhadap realitas. Adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat. Tendensi introspeksi filsafat Hindia lebih bersifat idealis, mampu menyikapi kebenaran yang tertinggi. Adanya penerimaan terhadap otoritas, adanya tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Sejarah filsafat Hindia dapat dibedakan dalam yang pertama, zaman Weda, yang kedua, zaman skeptisme, yang ketiga, zaman Purani, yang keempat, zaman Muslim, dan yang kelima, zaman modern. Berikutnya, ada filsafat Cina. Filsafat bagi bangsa Cina lebih merupakan pandangan hidup daripada sebagai ilmu. Dilihat dari sejarahnya, filsafat Cina dapat dibagi ke dalam 4 periode besar, yaitu zaman klasik, zaman Neotaoisme, dan zaman Buddhisme, kemudian zaman Neokonfusianisme, dan zaman modern. Yang ketiga, ada negara-negara Islam. Filsafat Islam mencakup wilayah berbagai negara yang sangat luas, seluas pengaruh wilayah oleh agama Islam. Secara umum, filsafat Islam dapat dibedakan dalam wilayah kawasan Maskili atau bagian timur dan Maghribi bagian barat. Pembahasan selanjutnya mengenai perbandingan antara filsafat Timur dengan Barat. Dalam hal ini ada 4 bidang yang menjadi titik pembeda antara filsafat Timur dengan filsafat Barat, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada sikap terhadap alam, yang ketiga ada ide dan cita-cita hidup, dan yang terakhir ada status personal. Mengenai status personal, di mana memandang manusia sebagai individu yang berhadapan dengan masyarakat, itulah sebabnya dalam dunia Barat, khususnya dalam lapangan hukum, hak-hak individu lebih dikedepankan daripada hak-hak kolektifnya. Terima kasih sudah menonton video kami.